Menarik. Pasukannya, wilayahnya, Belanda. Garis Van Mook. Harus mundur, Chris. Hanya karena coretan kapal orang lain. Lalu, medan pertempuran ini untuk apa? Sudah, Bud. Simpan energimu. Perang ini belum selesai. Hanya berubah medannya. Perjanjian Renville, kata ibu, itu hanya coretan di atas kapal. Tapi bagi kami di desa, coretan itu terasa seperti pisau. Kami harus meninggalkan tanah yang kami sebut rumah. Dan dari rasa ditinggalkan, ayah tak pernah lagi sama. Mereka menyuruh kita mundur, menyerahkan tanah kaum muslimin kembali kepada si kafir penjajah. Tidakkah kalian lihat? Ini adalah pengkhianatan terhadap perjuangan kita sendiri. Dan di kegelapan itu, sebuah keyakinan lain lahir. Sebuah keyakinan bahwa jika negara tidak bisa melindungi, maka Tuhan harus diturunkan langsung ke bumi dengan caranya sendiri. Garis di atas peta itu tidak hanya memecah tanah, ia mulai memecah makna perjuangan. Dan di bawah garis-garis di peta itu, kehidupan tetap berdenyut. Desa kami seperti lukisan, hijau sawah, coklat tanah, dan biru langit pagi. Tapi ada sesuatu yang berbeda di udara, seperti aroma besi berkarat sebelum hujan. Sebuah ketenangan yang terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Maya, nak, merdeka itu baru awal. Perjalanan kita masih panjang. Maksudnya apa, Bu? Ibu tidak pernah menjelaskan perang dengan kata-kata seperti republik atau pemberontak. Baginya itu sederhana. Ada yang baik dan ada yang jahat. Tapi di dunia yang mulai retak, batas antara keduanya tiba-tiba menjadi sangat kabur. Ibu lihat, memakai sepatu besar. Itu teman kita tuh, bukan, Bu? Maya, ayo kita bersembunyi. Aku ingat betapa mustahilnya pilihan itu. Di satu sisi, negara yang berjanji melindungi. Di sisi lain, gerakan yang bersumpah membela agama. Dan di tengahnya, kami, rakyat kecil yang hanya ingin menyelamatkan nyawa keluarga. Naluri paling manusiawi itu tiba-tiba menjadi barang mewah di tengah konflik. Kami seperti menunggu badai, bukan badai yang datang dari langit, tapi badai yang tumbuh dari dalam bumi sendiri. Dan kami tahu, ketika badai itu datang, lukisan damai ini akan hancur berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah pilihan-pilihan mustahil yang harus dibuat oleh orang yang sama mustahilnya untuk melawan. Kenapa ada gubuk di dalam hutan ini? Mereka menyuruh kita mundur, menyerahkan tanah kaum muslimin kembali kepada si kafir penjajah. Tidakkah kalian lihat? Ini adalah Bukankah pengkhianatan itu terhadap orang-orang yang kita kulihat sendiri. kemarin? Lebih baik mati syahid. Aku mau pulang. Harus hidup. Aku mau ibu. Dan jika saya Tapi aku berkorban, takut saya jalan siap sendirian. berkorban demi perjuangan. Gelap. Jangan teriak. Allahu Akbar. Jangan teriak-teriak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu, mereka janji bikin surga di bumi. Itu rasanya adalah. Dalam bahasa mereka, ini adalah jihad. Dalam bahasa kami yang di desa, itu adalah nama baru untuk ketakutan.
Negara Islam Indonesia. Sebuah nama yang bagi sebagian adalah harapan, dan bagi yang lain adalah ancaman yang datang dari hutan yang dulu kami anggap sebagai pelindung. Dan bumi menyaksikan dua kaki yang berbeda menginjak luka yang sama. Dua kekuatan kini telah berdiri. Keduanya mengklaim membela kebenaran. Keduanya mengklaim membela kami. Tapi, di antara dua kebenaran yang bentrok itu, yang selalu tersempit dan terinjak, hanyalah tanah tempat kami berdiri. Rakyat. Ketika dua gunung saling berhadapan, yang remuk adalah lembah di antaranya. Ketika dua kebenaran saling bentrok, yang tercabik adalah hati kami yang hanya ingin hidup damai. Semuanya berkumpul. Jika tidak, akan saya tembak. Kami butuh tentara, butuh logistik. Mereka Ini berbicara jihad, tentang bukan surga, pilihan. tapi membawa kami lebih dekat ke neraka. Setiap kata jihad yang mereka ucapkan terasa seperti paku yang menancap di peti mati kedamaian kami. Ini akibatnya. Iya kalian. Tidak, kalian tetap kami. Ibu jangan tidur. Dara, kenapa ada Dara? Ibu kenapa? Dingin. Ibu dingin. Matahari Ibu bangun ya. terlalu terik. Ibu terlalu merah. Ibu, ibu bangun. Ibu. Astaga. Ini seorang ibu, Kapten. Dasar pengecut. Tidak ada lawan yang panas di sini, Kapten. Ini hanya pembantaian. Dengar baik-baik semua. Ini bukan medan pertempuran. Ini TKP. Kita datang bukan untuk balas dendam. Kita datang untuk membersihkannya. Sutrisno, bantu dia. Nah, ayo kita tolong ibu sekarang. Ini. Ibu. Ibu. Catat baik-baik, prajurit. Jangan pernah ragu saat bertemu mereka nanti. Siap, Kapten. Dan bagi mereka, ibu saya mungkin hanya korban kolateral. Tapi bagi saya, mereka adalah orang-orang asing berseragam yang untuk pertama kalinya tidak membawa senjata di tangan, tapi membawa secercah kemanusiaan di mata mereka. Setelah badai, datanglah kabut, membungkus segala sesuatu dalam keraguan. Di balik putihnya yang tenang, perburuan sedang berlangsung. Bukan balas dendam yang kita cari, tapi pengakhirannya. Setiap nyawa yang kita selamatkan adalah kemenangan. Tapi, aku dengar mereka memaksa warga, Tris. Bahkan menembak ibu-ibu. Kita tidak bisa, Bud. Itu beban kita. Tugas kita hanya membersihkan sarangnya, bukan membedakan ulatnya. Nyalakan hati kecilmu. Jangan sampai kebencianmu yang menembaknya. Awas, ada yang bergerak di semak sebelah kanan. Ya, saya juga dengar. Jangan serang dulu, nanti posisi kita ketahuan. Kamu kanan, Siap, kamu kiri, Siap. saya tengah. Siap. Siap laksanakan. siap. Tunggu. Sepertinya ada yang tidak beres.
San lihat. Berhenti. Itu mungkin jebakan. Mereka ingin kita keluar dari sini. Biarkan saja, biarkan anak-anak itu memilih jalannya sendiri. Lapor, 4 telah berhasil ditangkap, Kapten. Tinggal 1 lagi. Siap, Bud. Aku melihat bagaimana 3 orang dapat mengendalikan 7 orang. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan pikiran. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kesabaran. Dan yang paling penting, mereka tahu persis apa yang dilakukan. Sementara musuh mereka hanya menebak-nebak. Bimo, mereka sudah di sini. Semua teman-teman kita, diam saja. Mereka sudah di sini. Atas nama Dharma Jikata Suryo, atas nama Republik Indonesia, kami tangkap. Ahmad, siap menyerang. Tunggu. Sebelum kau bawa kami dengan paksa, satu pertanyaan. Apa arti keadilan bagimu, Kapten? Ibu Siti membesarkan anaknya itulah adalah keadilan. Keadilan versi penguasa sempit. Lebih baik sempit daripada mayat berserakan. Keluar. Lepaskan. Pas. Tapi pas. Habiskan aku. Aku menyaksikan sendiri bagaimana operasi pagar betis bekerja. Bukan cuma taktik militer, tapi seperti membersihkan luka yang bernanah. Mengepung sebuah mimpi suci yang ternyata sudah berubah menjadi monster. Di ruangan ini, yang ditimbang bukanlah salah atau benar, tapi berapa banyak air mata yang layak ditukar dengan sebuah keadilan. Toh, kenapa orang yang menembak ibu saya tidak mau melihat saya? Apakah dia takut melihat mata saya? Dia merasa bersalah, Maya. Kalau dia merasa bersalah, kenapa dia tidak meminta maaf kepada ibu di kuburan? Saya tidak mengakui pengadilan manusia, hukum Allah yang tertinggi. Saya menyesal. Ini kecelakaan. Saya hanya akan mengabdi kepada negara Islam Indonesia. Dunia seolah terbelah. Di dalam ruangan, mereka memperdebatkan hidup dan mati. Di luar, kehidupan terus berjalan, seolah tak peduli. Dan untuk itu, kami menuntut hukuman mati. Demi keadilan negara kesatuan Republik Indonesia, demi konstitusi yang kita junjung tinggi, demi darah para pahlawan yang telah mengalir untuk kemerdekaan negeri ini. Berdasarkan alat bukti yang sah dan tidak terbantahkan, setelah mendengarkan kesaksian dari semua pihak, setelah mempertimbangkan yang sama segala fakta yang terungkap di persidangan ini, dan yang paling penting, demi keadilan bagi semua korban yang telah menderita, bagi anak-anak yang menangis, bagi anak-anak yang telah menjadi yatim, dan seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan perdamaian ini. Maka pengadilan ini harus mengambil keputusan yang tidak hanya memenuhi unsur hukum, tetapi juga memulihkan kepercayaan kepada negara hukum. Karena keadilan bukan hanya tentang menghukum orang yang bersalah, tetapi juga tentang menegakkan martabat kemanusiaan. Dan memastikan bahwa sejarah kelam ini tidak akan terulang kembali di bumi pertiwi kita. Keadilan telah ditegakkan, tapi pertanyaannya tetap menggantung. Apakah ini akhir dari sebuah cerita atau awal dari cerita yang lain? Pada pagi itu, alam seolah menahan napas. Burung-burung yang biasanya berkicau riang, diam 1000 bahasa. Seolah mereka tahu sesuatu yang pilu akan terjadi di bawah langit kelabu ini. Pak Imam,
Pak, saya takut. Kita sudah di jalan yang benar. Tenang. Allah Maha melihat. Maafkan aku. Maafkan aku, Ibu Siti. Maafkan aku, Maya. Eksekusi ini menutup satu babak sejarah kelam. Tapi yang lebih penting, ini menjadi refleksi tentang harga sebuah keyakinan dan konsekuensi dari pilihan yang kita ambil. Waktu mengajarkan cara yang aneh untuk menyembuhkan, bukan dengan melupakan, tapi dengan mengingat, dengan cara yang berbeda. Seperti air yang membersihkan lumpur, pelan-pelan. Karena semua yang kau cinta akan pergi, maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat. Kita selalu pikir kita punya waktu, lalu kita pilih untuk nanti dulu. Tapi semua yang kau cinta akan pergi. Ibu, aku hari ini belajar sesuatu. Memaafkan itu seperti halnya bernafas. Kalau kita berhenti, kitalah yang mati. Ayo nak, kita berdoa. Bagaimana jika nanti tak pernah ada? Maya, nak, lihatlah. Desa kita telah menjadi damai, seperti dahulu kala. Akar-akar itu mengajarkan pada kami arti persatuan yang sebenarnya. Bukan keseragaman, tapi saling menguatkan dalam perbedaan. Saya menceritakan hal ini untuk membagi pengalaman agar generasi berikutnya tidak melakukan hal yang sama. Apa yang membuat Mbak memilih untuk membagikan pengalaman ini kepada kami? Saya menceritakan hal ini bukan untuk menebar kebencian, tetapi menanamkan pengertian agar generasi berikutnya tidak melakukan kesalahan yang sama. Hal apa yang mendorong Mbak untuk memaafkan mereka dengan mudah? Memaafkan bukan berarti menyetujui yang salah, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kesalahan orang lain menjadi racun di dalam hati.